Rabi' ibn Haytham ini seorang ulama yang luar biasa. Saya kalau baca kisah beliau, terus terang tidak pernah bosan gitu. Hampir seluruh hidup beliau itu semuanya diisi dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Beliau adalah murid utamanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tabi'in yang masyhur. Di akhir hidup beliau kena stroke setengah badan, sebelah kiri badannya stroke. Ada muridnya 2 orang datang ke rumahnya bertamu. Jadi ada 4 kejadian di sini waktu itu. Datanglah muridnya, kemudian muridnya mengucapkan kalimat begini, 2 orang masuk. Wahai imam, kami ingin bertanya, apa yang membentuk pribadi anda sehingga anda kalau berbicara selalu sesuatu yang bermanfaat? Kalau dia ucapkan kalimat nasihat, nanya kabar, gitu kan? Atau memang dia berzikir, nggak ada yang lain. Jadi tidak pernah hardik orang, menghina, menggibah, memfitnah, nggak pernah. Selalu lisannya ngucapin sesuatu yang bermanfaat. Kalau bukan zikir, nanya kabarnya orang atau nasihat. Apa yang membentuk anda sampai seperti ini? Lalu kata dia apa? Dia bilang, wahai muridku, apakah sampai sekarang kalian masih ragu ada Tuhan namanya Allah Azza wa Jal, dan Allah telah menitipkan di pundak setiap kita malaikat rakib di kanan yang mencatat amal baik, dan malaikat atid di pundak kiri yang mencatat amal buruk, serta semua kalimat atau perbuatan yang dicatat oleh keduanya akan dibacakan dan dipertanggungjawabkan untuk kita di sana, maksudnya di akhirat. Artinya yang membentuk saya sampai hati-hati begini, gak sembarangan ngomong, ya itu karena saya tahu ada rakib, atid, dan ada Allah Azza wa Jalla mengontrol, serta saya akan dihisab oleh Tuhan saya pada hari kiamat. Kejadian yang kedua, anaknya Rabi' ibn Haytham keluar dari kamar, dari dapur. Waktu kejadian itu, bawa sebuah piring, jemaah sekalian. Piring ini terisi makanan namanya halwa. Halwa ini waktu itu bahannya mahal, buatnya susah. Dibawa keluar oleh anaknya, kemudian dikatakan, wahai ayahku, ibuku setengah mati membuat makanan ini, tolong makan. Ada alasannya. Ternyata Rabi' ibn Haytham ini saking tingginya ya waraknya, ya warak itu tingkat kepekaan dalam masalah ya berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak pernah menghardik istrinya, nggak pernah bilang, kenapa kau masak ini, kenapa kau tidak masak ini, tidak pernah bicara seperti itu. Apa yang dihidangkan dimakan, bismillah, nggak pernah rewel gitu. Sampai istrinya malu dibuatin makanan mahal ini. Udah dikasih, dihidangkan, lalu Rabi' ibn Haytham memberikan isyarat kepada muridnya, baiklah, karena stroke setengah badan, sebelah kiri, kanan masih bisa diambil. Mau diambil kue tersebut sudah dipotong-potong, muridnya juga mau ambil. Tiba-tiba ada kejadian, ada yang ketuk pintu rumahnya. Dia kasih isyarat anaknya suruh buka pintu itu. Dibuka pintunya. Waktu dibuka, jemaah sekalian, di depan pintu bukan fakir miskin ya, tapi orang gila. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, nggak pakai sendal, dan dalam kisah ini dikatakan, dalam athar ini, dari mulutnya netes air liur yang tidak nyaman untuk dilihat. Lalu dia kasih isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi' ibn Haytham tunjuk anaknya, suruh ambil piring tadi halwa itu, bawa ke orang gila sana. Anaknya balik, diambil piringnya, tadi halwa ini sudah dipotong-potong ya. Dia bawa ke orang gila, harapannya anaknya Rabi' ibn Haytham ini diambil 1 potong. Begitu tiba di depan orang gila, makannya dilihat mewah, dirampas ya, bukan diambil, dirampas, lalu dimakan semuanya oleh orang gila ini, tidak cukup. Selesai makan, dilempar piringnya, nggak terima kasih, pergi. Orang gila. Kalau anda di posisi anaknya Rabi' ibn Haytham, apa yang anda akan lakukan gitu? Tapi orang gila, gitu kan? Baik, yang terjadi, ditutup pintu, piring diambil oleh anak Rabi' ibn Haytham, lalu dia kembali ke ayah, lalu dia mengatakan begini. Dan ini juga adab ya, anda sebagai anak biasakan kalau bicara dengan ayah anda atau orang tua anda selalu ikutkan dengan doa. Dia duduk, dia mengatakan, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Jadi walaupun dia dalam kondisi mangkel, tapi dia tetap bilang begitu. Tadi ya ayah, ya minta-minta depan pintu orang gila. Dia nggak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ke dapur ambil roti, nasi, apa saja, pasti dia makan. Kenapa harus halwa yang ibu saya buat susah gitu? Bahannya mahal, susah buatnya gitu. Lalu yang terjadi, kata Rabi' ibn Haytham, ya ini jawaban orang yang beriman berbeda ya. Dia mengatakan, wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilai makanan yang sedang kita kasih tadi halwa itu, mahalnya, susah buat bahannya, nggak penting buat saya, karena Allah tahu nilainya makanan itu. Lalu dia bacakan ayat, kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna dari pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Pada saat Rabi' ibn Haytham tadi selesai berhubungan atau menjawab masalah orang gila yang minta makanan,
Muridnya lalu berkata lagi, wahai imam, nasihati kami dalam hal ibadah. Apa saran anda dalam masalah ibadah untuk kami? Beliau mengucapkan satu kalimat, jemaah sekalian, yang kalimat ini kalau orang memahami dengan cara imania, itu luar biasa bobotnya. Beliau mengatakan saja, alaikum bil asrar. Apa itu? Rahasiakan amal ibadah kalian. Selesai. Kalimat ini bobotnya luar biasa gitu. Artinya, kalau memang mau terima pahalanya pada hari kiamat, sempurna pahalanya, bisa menjadi penyebab timbangan kita berat, bisa menyebabkan masuk ke dalam surga, maka ikhlaskan niat, sembunyikan. Kata ulama, salah satu penyebab utama daripada keikhlasan datang adalah merahasiakan ibadah. Para ulama salaf kita, kalau kita dengar kisah para sahabat, para tabi'in, mereka ada yang pergi haji pulang, tidak ada yang tahu kalau dia pergi haji. Pergi umroh, nggak ada yang tahu, pergi pulang. Mereka pergi jihad, pulang dari medan perang 3 bulan kemudian, teman-temannya kira dia baru datang dari perniagaan, padahal dari medan perang. Nggak ada yang tahu. Kita subhanallah, baru ibadah sedikit saja sudah luar biasa, seluruh orang tahu. Bagaimana bisa Allah Azza wa Jalla terima itu? Sementara dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dikatakan, Allah tidak akan terima sebuah amal kecuali kalau itu ikhlas dikerjakan. Ikhlas bagaimana disembunyikan, dirahasiakan. Kecuali memang kita harus terang-terangan, kayak sholat berjamaah itu pun kita kontrol gitu kan. Tapi masalah ibadah memang dasarnya disembunyikan. Sholat tahajud, sholat sunnah, sedekah, apa saja ibadah yang lainnya maka dirahasiakan. Ada seorang salaful ummah, 25 tahun jemaah sekalian berinfak, itu tidak ada yang tahu kalau dia berinfak, termasuk yang terima infaknya dia. Disebutkan dalam beberapa athar yang sahih, bahwasanya ada seorang salaful ummah dari golongan tabi'in dan dari cucu Nabi SAW dulunya ya, dari keturunan Hasan. Itu memang dalam riwayat yang sahih, dan memang dia adalah orang yang memahami sunnah nabinya alaihissalatu wassalam. Dia menjadikan target setiap malam dia harus membantu 100 kakak muslim yang miskin di Madinah. Habis sholat tahajud, sebelum ke masjid sholat subuh, dibungkus gandum sekilo-sekilo sampai 100 kilo, ditaruh di karung besar, lalu dipikul naik kuda, ditaruh di rumahnya orang-orang miskin yang jadi target, taruh ditinggalin. 25 tahun orang yang terima infaknya itu tidak tahu kalau dia yang kasih gitu. Saking jaga keikhlasannya luar biasa. Kapan ketahuan? Pada saat dia mati, waktu dia meninggal dunia gitu kan, baru ketahuan, karena bantuan itu berhenti pada saat dia meninggal, dan pada saat jenazahnya dimandikan, di pundak sebelah kanannya ada bekas warna hitam karena sering pikul barang berat. Orang lain lagi di antara salaful ummah, ada yang puasa Senin Kamis, bukan nggak boleh sampaikan ke istri ya, tapi dia ini pribadi dia berijtihad, dia puasa Senin Kamis dari awal nikah sampai 20 tahun, istrinya nggak tahu kalau dia puasa Senin Kamis. Bagaimana ceritanya? Dia punya toko di tengah pasar Baghdad, setiap pagi disiapin sarapan sama istrinya. Kalau tiba hari Senin Kamis, sudah disiapin, dia nggak bilang, maaf saya puasa enggak, bungkusin buat saya bawa ke toko. Dibawa pada waktu makan siang, dikasih fakir miskin. Dia pulang rumahnya setelah sholat maghrib. 20 tahun dia puasa Senin Kamis, istrinya nggak tahu gitu. Itu bagaimana mereka pekahnya menjaga amal ibadah gitu. Bagaimana dengan kita subhanallah yang baru 2 tahun puasa Senin Kamis, mungkin baru infak ke yayasan 1 juta, sudah seluruh dunia tahu infak itu. Maka nasihat Rabi bin Haitham luar biasa, beliau mengatakan, alaikum bil asrar, rahasiakan amal solehmu, selesai. Lalu kejadian yang keempat jemaah sekalian, waktu itu ya, pas azan duhur, orang ini stroke setengah badan. Dia kasih isyarat anaknya, suruh nopang badannya yang stroke sebelah kiri itu. Datang anaknya ditopang. Muridnya bilang, waktu saya lihat dia ditopang, dia kasih isyarat anaknya minta diantar masjid, sholat berjamaah. Stroke setengah badan nih. Muridnya bilang, saya datang ke sisi kanannya, menopang tangan kanannya. Lalu saya bisikin kalimat, saya bilang, wahai imam. Muridnya bilang kepada gurunya, wahai imam, Anda punya uzur secara syar'i, boleh sholat di rumah. Udah stroke, silakan sholat di rumah gitu. Apa jawaban dia? Dengan tegas dan jelas, wahai muridku, aku mendengar muadzin mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, lalu aku salat di rumahku, demi Allah aku akan datangi panggilan Allah itu walaupun harus merangkak. Bayangkan itu orang yang mengenal Allah Azza wa Jal, tahu ada Tuhannya, gak bakal pernah ketinggalan walaupun satu kesempatan untuk ibadah.